Paling di sini cuma ngejelasin tentang konsep pemrograman Java dan konsep OOP itu sendiri gimana. Nah, di sini itu lebih identik ke tipe data ya. Dimana di sini tipe data itu boleh nanti kalian sambil dibuka ya modulnya. Nah, di sini kan ada tipe data ya. Sebelum ke tipe data itu tuh di sini ada tata cara identifier, di mana di sini ada case sensitive. Jadi huruf kapital dan kecil itu tuh berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah variabel, misalnya angka gitu, itu tuh huruf kecil semua. Nah, jadi ketika kalian pemanggilan data variabel itu di codingannya, itu jangan pernah salah tipe gitu. Tipe satu huruf juga kan berpengaruh ya. Apalagi kapital dan kecil. Itu tuh berpengaruh di NetBeans. Kemudian di sini bisa dilihat juga secara umum itu bentuk data itu ada tiga, di mana ada bentuk data numerik, karakter, dan logika. Logika ya kalian tahu sendiri pasti true false. Kemudian di sini karakter itu ada deretan karakter dan karakter tunggal. Kemudian numerik sendiri itu adalah integer dan float. Jadi integer itu ya seperti yang kalian tahu ya, bilangan yang tidak mengandung angka pecahan. Sedangkan float itu mengandung angka pecahan. Kemudian di sini ada dua macam tipe variabel data pada bahasa Java ya, di mana di sini ada tipe primitif, di mana tipe primitif itu meliputi dari tiga, yaitu tipe boolean, numerik, dan karakter. Numerik itu ada byte, short, integer, long, char, float, and double. Nah, kalau karakter itu adalah char ya. Nah, kemudian yang dua tipe referensi yaitu composite, di mana di sini ada class, array, dan interface. Nah, interface ini sendiri ini nanti berfungsi banget untuk UAS kalian ya, project. Jadi nanti kalian bakalan bikin GUI sama kayak Pemdas kemarin. Kalau Pemdas kemarin kan pakai Delphi ya GUI-nya. Kalau sekarang itu pakai Java NetBeans. Nah, kalau untuk deklarasi array sendiri ya sama aja sih seperti biasanya. Cuman di sini penggunaannya itu adalah tipe data, kemudian di sini nama variabel, kemudian di sini pemanggilannya new tipe data, kemudian di sini jumlah elemennya berapa gitu. Kemudian di operator Java ya, operator Java itu di sini ada incrementnya yaitu simbolnya plus, kemudian kayak ini biasanya dalam pemanggilan array ya yang i++ gitu. Kemudian decrementnya itu adalah yang min-min. Nah, kemudian di sini operator aritmetika yang digunakan adalah penambahan adalah seperti ini, pengurangan seperti ini, kemudian perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Sisa bagi itu yang biasa dikenal dengan div ya, menggunakan tanda persen seperti ini. Nah, kemudian di sini operator relasi seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan di sini menggunakan dua tanda sama dengan ya, bukan satu. Kemudian tidak sama dengan ini menggunakan tanda seru dan sama dengan. Nah, kemudian di sini operator booleannya di sini di mana n seperti ini, kemudian or, XOR, dan not. Nah, di sini contohnya ya ada conditional pada Java di mana di sini kita ketika kita membuat statement if else. Nah, di sini if yang paling sederhana ketika kita if, kemudian ekspresi kondisionalnya itu apa? Misalnya di sini kita masukkan 1 dan 3 gitu misalnya ya. Ekspresi kondisionalnya. Kemudian di sini kita membuat statement 1 dan statement 2. Di mana di sini kita membuat if bla bla bla. Nah, kemudian di sini ada else-nya gitu ya. Itu if yang paling sederhana. Kemudian di sini bentuk if else dengan beberapa operasi pemrosesan, di mana di sini ada ekspresi kondisional A, kemudian ekspresi kondisional B. Di sini ada statement 1 dan 2, kemudian di sini else if.
Nah, di sini ada switch case juga ya. Jadi di sini juga bisa pakai case. Cuman di sini bukan case off, tapi lebih kayak ke case, kemudian value-nya itu apa, lalu langsung ke statement. Berbeda kalau misalnya kayak di Delphi atau bahasa Pascal ya. Nah, kemudian di sini juga while do. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah program ya untuk meminta input berupa nama user, di sini kita selalu ya import Java Util Scanner. Di mana penggunaan import Java Util Scanner itu tuh kita karena membuat scanner input yang baru. Misal di sini kan sistem output learn masukkan nama kamu. Kemudian di sini kita scanner input. Nah, di scanner input ini kita membuat new scanner system in. Nah, di dalam sini ya, di yang sini ini kita membuat variabel baru dengan tipe data string, di mana misalnya nama itu kan string ya. Jadi di sini string, kemudian di sini bebas misalnya apa. Nah, kemudian di sini input. Nah, input ini tuh didapatkan dari scanner ini. Jadi pemanggilan input ini didapatkan dari scanner. Jadi penggunaan Java Util Scanner ini berfungsi untuk pemanggilan objek yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita misalnya di sini bukan hanya input doang. Di sini bisa kita misalnya scanner angka misalnya gitu ya, scanner angka. Kemudian di sini kita bisa new scanner system in. Nah, nanti di sini pemanggilannya berarti bukan input tapi angka. Angka.max. Nah, kemudian di sini baru system output learn hi, kemudian kita pemanggilan dari variabel string. Nah, di sini tadi misalnya kita buat variabelnya itu root gitu ya. Berarti hi, kemudian di sini pemanggilannya plus, di sini kita tulis root. Jadi nanti ketika kita running program, itu nanti akan muncul hi root gitu. Karena pemanggilan dari sini sudah terpanggil di sini gitu ya. Pemanggilan variabelnya. Nah, paling kalau ini kan sebuah kode bahasa dengan algoritma ya. Jadi misalnya di sini variabel G adalah 10, kemudian C 23, S 10. Nah, di sini ada proses di mana di sini ada perhitungan Y sama dengan G kali C dikurangi S kali 3. Kemudian V ini juga merupakan proses perhitungan di mana Y kurangi S, kemudian K juga adalah proses perhitungan di mana Y kali 2. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, jadi di sini karena ini bentuk tipe angka yang bukan pecahan, maka kita menggunakan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita juga pemanggilan integer dari variabel Y, V, K. Nah, kemudian di sini kita langsung taruh ininya ya, proses perhitungannya. Kemudian di sini kita langsung panggil. Nah, di sistem output learn, jadi di sini ketika kita pemanggilan itu jangan lupa untuk menambahkan tanda plus. Sebelumnya itu tambah kutip dulu baru plus. Baru kita pemanggilan variabel yang sudah kita buat. Misal di sini kita menggunakan variabel Y, VK, G, CS. Nah, kemudian di sini juga jangan lupa untuk pemanggilannya sama gitu ya. Jadi jangan ada misalnya di sini kita taruh variabelnya itu A, tapi yang kita masukkan adalah V misalnya gitu. Kan tidak terpanggil ya kayak gitu. Jadi codingnya bakalan error. Jadi ketika kita sudah pemanggilan ini sistem ketika running programnya itu yang akan keluar adalah nilai-nilai dari variabel tersebut. Gitu ya. Nah, ketika membuat pola menggunakan looping, di sini kita penggunaan logika for. Nah, seperti yang tadi dibilang ya, operatornya, di sini ada plus-plus, ini penggunaan pada logika ya, khususnya pada for. Nah, ketika di sini misalnya in I sama dengan 0, kemudian I kurang dari sama dengan 3, nah maka I plus plus. Di sini aku mau tanya ya, di sini ada yang belum ngerti nggak penggunaan I plus plus ini tuh apa? Udah pada ngerti semua berarti penggunaan I plus plus yang ada di sini? Coba aku mau nanya Alif.
Alif, Ya. aku mau tanya, ada Alif? Ya. Nah, jadi di sini penggunaan I++ ini, itu tuh fungsinya apa sih? Nah, jadi setelah looping satu kali, i-nya Ya. itu bertambah jadi satu. Oh Kalau iya, asal kan nol. Ya. oke, sip. Bagus. Ya, jadi gitu ya penjelasan dari penjelasan dari Alif tadi itu benar. Jadi misalnya di sini kurang dari sama dengan 3, berarti misalnya dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 gitu ya, bertambah 1, 1, 1 gitu ya. Sama juga dengan J, dengan variabel J, di mana J kurang dari sama dengan 3, di sini J++. Nah, di sini sistem outprint-nya itu adalah bintang. Jadi kita melogokan itu dengan bintang gitu ya. Jadi nanti akan muncul looping seperti ini. Kenapa di sini jumlahnya sama? Karena di sini variabel i dan j-nya itu juga sama ya. Kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 3 ini kan dimulai dari indeks 0. Sehingga di sini bintangnya ada 4. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya, Kang teh, kenapa kalau di sini kurang dari sama dengan 3 tapi di sini bintangnya jadi 4? Karena indeks yang terbaca adalah indeks dari 0 ya. Jadi indeks 0, 1, 2, 3. Berarti total ada 4 kan ya. Nah, jadi looping yang akan terbuat adalah seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di sini ketika kita ingin membuat matriks. Waktu sebelumnya pada bahasa Pascal di Delphi masih banyak yang salah juga ya, karena ketika mereka ingin membuat matriks, kalau di Delphi itu sebenarnya hampir sama juga ya. Cuman di sini itu dalam perbedaannya, kalau di Java itu kan di sini ada math random gitu ya, kali 10. Karena kenapa kali 10? Karena kita lihat pada soal nih ya. Buatlah sebuah array 3 kali 2 untuk menampilkan sebuah matriks bernilai random. Jadi maksudnya bernilai random ini adalah ketika kita running program, kita masukkan atau input angka bebas gitu sesuai kita. Jadi bukan kita set manual pada codingan, bukan. Tapi kita input datanya ketika kita running program. Begitu running program, kita masukin angka-angkanya bebas gitu. Nah, lalu kita gunakan fungsi math.random ini untuk menginisialisasi bilangan. Nah, makanya di sini kita gunakan ya integer karena angkanya bukan pecahan. Kemudian kita pemanggilan fungsi math.random kali 10. Nah, di sini tadi emang dimintanya itu 3 kali 2. Cuman di sini kita buat aja 3 kali 4 ya. Jadi barisnya 3, kolomnya 4. Nah, menginisialisasikan A, di mana new A itu kita pemanggilan dari variabel integer baris dan kolom. Nah, itu sama ya penggunaan logika for, kemudian di sini I kurang baris, kemudian I++. Nah, di mana di sini akan menampilkan A, I, J-nya itu integer math random. Kemudian di sini akan menampilkan matrix ya. Nah, di sini nanti sistem output-nya kita pemanggilan dari array ini ya, A, array I, dan J gitu ya. Nah, di sini ada tugas, ada 4 soal, bisa kalian lihat sendiri ya di modul yang sudah kalian download. Nah, di mana di sini buatlah kode dalam bahasa Java untuk mengecek apakah suatu bilangan tersebut palindrom atau tidak. Nah, jadi di sini buatlah kode, berarti ketika di sini diminta untuk membuat kode, apakah suatu bilangan tersebut palindrom atau tidak, berarti nanti kelihatan ya perbedaan ketika misalnya ada yang copy paste gitu ya. Jadi di sini dalam pengerjaan studi kasus diharapkan jangan ada yang copy paste ya, karena nanti di sini kan bakalan berpengaruh gitu ya di UAS-nya dan UTS-nya, karena ini masih bentuk dalam konsep pengenalan OOP itu sendiri apa. Nah, kalau misalnya dalam konsep OOP itu sendiri kalian tidak mengerti, maka nanti dalam tugas-tugas berikutnya itu kalian tidak akan ngerti, karena nanti OOP itu sendiri bakalan dikenal lebih dalam ketika tugas-tugas berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian dari tugas pertama aja kurang mengerti, lebih baik tanya gitu daripada
kalian misalnya copy paste dari punya orang, terus kalian nggak ngerti, terus nanti ujung-ujungnya pembuatan GUI-nya juga berantakan gitu ya. Jadi di sini ada 4 tugas, dimana di sini sebenarnya tadi nih, buatlah pola dengan menggunakan looping. Ini kan tadi hampir sama ya kayak tadi. Paling di sini yang perbedaannya adalah di penggunaan logika for-nya gitu ya. Nah, di sini buatlah sebuah pasangan array 2 dimensi dengan menyatakan username dan password. Nah, di mana sistem akan meminta input user berupa username dan password yang akan dibandingkan dengan isi pada array. Nah, jadi kita di sini sudah memasukkan di dalam codingannya ya. Nih, buat yang kurang mengerti dari soalnya, berarti di sini ketika kita menginput username dan password, ini username dan passwordnya ini ada di dalam codingan. Jadi bukan menginput username dan password saat running program, bukan. Tapi kita memasukkan username dan passwordnya itu di dalam codingan, sehingga ketika kita memasukkan username dan password itu benar, maka sistem output line-nya yang akan keluar adalah selamat datang, kemudian pemanggilan array dari username. Berarti misalnya array-nya itu adalah root gitu ya. Nah, berarti selamat datang root gitu. Jadi langsung terpanggil gitu ya variabelnya. Nah, jika nama tidak sesuai, misalnya di sini root-nya itu RUTH, tapi yang kita masukkan username-nya ketika running program itu cuma RUT. Nah, itu kan tidak akan benar ya, tidak valid. Nah, jadi jika nama tidak ditemukan, maka sistem output line yang muncul adalah username tidak ditemukan gitu ya. Nah, sedangkan jika password salah, maka sistem output line yang muncul adalah password salah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita nomor 4 itu kan buatlah sebuah program untuk menerima input. Nah, bisa menggunakan scanner ataupun parameter. Parameter yang dimaksud adalah ketika dalam penggunaan for atau if, biasanya itu ada tanda kurung buka dan tutup ya. Nah, di dalam tanda kurung buka tutup itu yang dinamakan parameter. Kalau teman-teman belum tahu, yang dinamakan parameter itu adalah yang di dalam kurung buka dan kurung tutup. Itu yang dinamakan parameter. Cuman kalau saran dari saya emang lebih gampang itu jika menggunakan scanner ya. Kayak tadi scanner input. Jadi ketika kalian menggunakan scanner input itu jangan lupa untuk menambahkan lib dari import Java util scanner gitu ya. Nah, kemudian di sini berupa nama dan tinggi badan untuk menghitung berat badan yang ideal. Nah, berat badan ideal yang dihitung itu dengan rumus seperti berikut. Jadi dalam proses perhitungan nanti di dalam codingan, kalian tinggal memasukkan ini. Gitu ya. Kemudian nanti output yang akan dikeluarkan adalah hi. Nah, di sini pemanggilan ya. Jadi di sini akan otomatis gitu ya. Ini akan otomatis terpanggil dari scanner yang kalian akan gunakan gitu. Kemudian di sini tinggi juga ya. Kemudian di sini berat idealnya. Gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya? Maaf sebelumnya ini semua udah pada install NetBeans kan ya buat ngoding Java-nya. Udah, Kang. Siap, mantap. Tadi ada yang resen ya waktu tadi, siapa tadi? Mau nanya gitu. Saya kan tadi yang penjelasan yang plus-plus tadi karena sudah dijawab, jadi saya udah ngerti kan. Oke, siap. Ada lagi yang ingin ditanya sebelum ini? Oh iya, sebelumnya mengingatkan ya, jangan lupa absen. Ini ada 6 orang yang belum absen. Joshua, Indra, Mario, ntar ya, Muhammad Fatir, Muhammad Firman, sama satu lagi teh Muhammad Iksan itu belum absen.
Teman-teman jangan lupa pada absen ya. Sambil nunggu ada pertanyaan atau tidak. Oh iya, jadi nanti ketika UAS ya, UAS itu adalah kalian project GUI. Nah, project GUI kalian ini tuh menggunakan database. Jadi Java NetBeans kalian itu nanti akan dihubungkan ke database. Nah, nanti database yang biasa digunakan itu adalah HDSQL dan SAM ya. Jadi makanya kalau emang nanti ada yang kurang ngerti gitu, lebih baik ditanya ke aslabnya supaya kalian ngerti gitu. Jadi tidak nanti tidak terpotong di tengah jalan gitu ya teman-teman. Permisi Kang Teh mau bertanya. Boleh. Kalau buat itu IDE-nya kan tadi pakai NetBeans. Kalau pakai yang lain boleh nggak? Atau harus pakai NetBeans? Iya, harus pakai NetBeans karena nanti ini kalian dosen OOP-nya siapa? Pak Jasman Teh. Nah, Pak Jasman itu selalu NetBeans. Jadi tahun ke tahun itu selalu NetBeans. Jadi pakai NetBeans, tidak yang lain, Niko ya. Oke, baik Teh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh iya, satu lagi mengingatkan ya, untuk NetBeans-nya kalau bisa pakai yang NetBeans 8.2. Kalau yang di atas itu kadang suka ada driver, kalau nanti kan kehubung ke database kalian. Nah, di situ pakai driver MySQL, kadang driver di MySQL di atas NetBeans 8 itu nggak ada, harus import dulu. Kalau jadi enaknya ya pakai NetBeans 8.2 aja. Kalau misalkan nanti kalian belum ada aplikasinya, nanti saya uploadin di itu ya, di e-learning. Moderatornya mungkin bisa langsung masuk ke screen, buat isi screenshotan dia lo foto bisa on cam, yang bisa on cam. Bentar Gi. Oh, belum. Oke. Ya udah, ini kan teman-teman masih belum ada yang nanya ya. Nih, aku coba share screen ya. Contoh ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Teh? Iya, jadi di sini kayak tadi ya, siapa tahu masih ada yang bingung dalam penggunaan lib dari Java Util Scanner. Nah, seperti tadi yang aku bilang, scanner itu tidak harus scanner input gitu ya. Nah, contohnya di sini, nah ini public class, di mana nanti di sini kelasnya itu adalah bebas ya. Misalnya di sini aku bikin nama kelasnya itu adalah proyek hitung jumlah. Nah, di mana public static in-nya, jadi setiap ada kelas itu pasti ada public static ya. Jadi penggunaan public static ini tuh adalah penggunaan nanti dalam pemanggilan kelas yang sudah kita buat gitu. Jadi di sini karena di sini bentuknya integer, jadi di sini aku bikin juga namanya itu adalah hitung jumlah. Jadi nama yang ada di sini jangan sama dengan nama yang ada di kelas. Karena nanti ketika pemanggilan takutnya ketukar gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pembuatan in, kemudian di sini ada array ya, kemudian di sini x. Di sini sebenarnya bebas ya, nggak harus x, misalnya mau a atau y atau apapun itu bisa. Karena ini nanti yang dipanggil dalam logika for ya.
Nah, jadi di sini misalnya integer, nama variabelnya di sini jum sama dengan 0. Jangan lupa selalu pakai titik koma ya. Kemudian di sini penggunaan for, kemudian pemanggilannya adalah integer di mana i sama dengan 0. Kemudian di sini i. Nah, di sini kita masukkan variabel dari x ini ya. Jadi nanti integer yang ada di dalam array ini akan terpanggil karena x-nya ini adalah variabel dari integer array ini gitu ya. Jadi di sini kita x, kemudian di sini kita pakai length. Kenapa pakai length? Ini karena biasanya itu adalah setiap apapun yang kita masukkan gitu ya, apalagi misalnya di sini dalam bentuk array, kemudian di sini variabel x dari integer array ini, nah di sini kita selalu pakai length gitu ya. Jadi setiap ada penggunaan array itu pasti pakai length gitu ya di sininya. Jadi setelah kita pemanggilan variabel x ini, misalnya di sini a berarti a dot length gitu ya. Di sini x berarti x dot length gitu ya. Nah, kemudian di sini jum plus sama dengan x pemanggilan indeksnya gitu ya. Jadi array ini adalah kita panggil adalah i gitu ya. Jadi karena di sini kan kita pembuatan integernya itu adalah kita i gitu ya di sini i. Jadi sehingga kita masukkan di dalam array-nya itu adalah i. Nah, kemudian return. Nah, jangan lupa di Java itu selalu menggunakan return. Return jum. Jadi dalam pemanggilan variabel jum ini kita panggil kembali di return agar penggunaan logika for ini itu terpakai gitu. Nah, di sini ada yang namanya method. Jadi ketika orang tanya public static void main string itu tuh apa? Public static void main string ini adalah method gitu ya. Jadi di dalam OOP itu ada istilah method. Nah, di mana method ini kita membuat variabel baru dengan tipe array, di mana di sini in data ya. Di sini aku nama variabelnya adalah data, kemudian array. Nah, jangan lupa ketika kita di sini ada array, di sini kita langsung masukkan jumlah array yang ingin dimasukkan. Di sini aku ingin memasukkan 10 data array ya. Nah, in, karena di sini in, berarti di sini new in. Nah, Java itu selalu begini. Ketika misalnya di sini string data array, berarti di sini adalah new string, kemudian di sini data array-nya berapa gitu ya. Nah, ketika di sini kita penggunaannya pakai tipe data integer, maka di sini kita juga new-nya adalah integer. Jadi tidak bisa di sini ketika integer, di sini new string misalnya. Nah, itu tidak bisa ya, karena tipe datanya saja sudah beda. Nah, kemudian di sini kita buat variabel baru, yaitu jumlah. Jadi, pembuatan variabel juga jangan pernah ada yang sama gitu ya. Ketika misalnya di sini kita buat variabel jum, berarti di sini kita buat variabel jumlah. Pokoknya beda gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat float. Kenapa float? Seperti tadi yang dijelaskan, karena di sini kita ingin menghitung rata-rata ya. Ketika kita ingin menghitung rata-rata, berarti logikanya tidak mungkin rata-rata yang ada itu tuh bukan bentuk pecahan. Jadi kita memikirkan logika yang ada gitu, logika kemungkinan yang ada. Misalnya rata-rata, pasti rata-rata itu tidak mungkin bentuknya selalu bulat. Misalnya rata-rata itu 11, 7, nggak mungkin kan. Pasti bisa aja rata-rata itu adalah ada komanya gitu. Nah, sehingga kita di sini penggunaan float. Ketika kita menggunakan float, kita berarti di sini dalam bentuk pecahan atau desimal, gitu ya. Nah, di sini kita buat juga variabel rata sama dengan 0. Nah, kemudian di sini scanner scan. Nah, seperti tadi yang aku bilang ya, tidak selalu ininya tuh input, tidak. Bebas. Penggunaan scanner itu adalah pemanggilan objek. Di sini aku menggunakan membuat objek scan. Nah, kemudian di sini new scanner system in, ini wajib ya. Jadi pemanggilan scanner dalam system in gitu ya parameternya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan logika for lagi, di mana di sini integer i sama dengan 0, kemudian di sini tadi kan data array yang ingin saya masukkan itu adalah 10 ya. Nah, maka di sini i kurang dari sama dengan 10. Kenapa kurang dari 10? Coba aku tanya. Kenapa di sini aku bikinnya bukan kurang dari sama dengan, tapi di sini aku cuma bikin kurang dari. Izin jawab teh. Ya, boleh, silahkan. Soalnya kan itu mulai dari 0. Jadi kalau dari 0 sampai 9 itu jumlahnya udah 10.
Bagus, betul sekali ya, Mario. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini sistem outprintln-nya masukkan data ke, sebenarnya ini bebas ya, kalian mau masukin sistem outprintln itu apa, misalnya kayak angka 1 gitu, angka ke berapa gitu ya misalnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi sistem outprintln-nya ini dimasukkan setelah logika. Bukan memasukkan sistem outprintln sebelum logika, bukan. Karena jika kita memasukkan sistem outprintln ini sebelum logika for, maka ini nanti tidak akan keluar gitu ya. Penggunaan sistem outprintln yang ini itu tidak akan muncul saat running program. Nah, kenapa di sini I tambah 1, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mario dan Alif, ketika indeks itu tuh indeks akan bertambah 1 kan ya. Jadi ketika misalnya masukkan angka ke 1, terus nanti akan otomatis data yang di bawahnya itu adalah masukkan data kedua, 3, 4 gitu ya, otomatis gitu. Makanya di sini penggunaan parameternya itu adalah I tambah 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini data kita membaca dari I, variabel I yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini kita pemanggilan objek nih dari scanner kan. Nah, di sini kan objek scanner yang aku buat adalah scan. Nah, maka di sini pemanggilan objeknya adalah scan dot next in. Kenapa next in? Karena di sini kita penggunaan datanya adalah tipe integer, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pemanggilan variabel jumlah dari jumlah yang ini ya. Nah, jumlah ini kita panggil. Nah, kita panggil nah ini juga termasuk metode juga ya ini. Nah, jadi kita pemanggilan metode yang ini juga nih, hitung jumlah. Nih, kita pemanggilan ini ya. Jadi jangan salah, yang kita panggil di sini adalah metode setelah kelas. Jadi bukan kelasnya. Ini tuh hanya kelas aja, bukan metode. Jadi yang kita panggil di sini adalah metodenya. Di sini adalah hitung jumlah. Nah, hitung jumlah dari apa? Parameter yang kita masukkan adalah data. Kenapa data? Karena di sini kita ingin memasukkan data array dari variabel data, gitu ya. Jadi di sini objek metode hitung jumlah dengan parameter data, gitu ya. Jadi nilai angka yang akan kita masukkan di sini itu akan dimasukkan ke variabel jumlah, gitu. Nah, sistem outprintln itu kita buat misalnya jumlah data. Nah, jangan lupa untuk pemanggilan variabel tersebut nih ya, seperti yang tadi aku bilang, pakai plus, kemudian pemanggilan jumlah. Nah, jumlah. Jadi nanti yang akan muncul adalah variabel jumlah ini, di mana variabel jumlah ini adalah proses dari metode hitung jumlah gitu ya. Paham ya dari bahasa aku ya. Nah, di mana di sini tadi kan di sini ada variabel rata. Nah, rata ini kita menggunakan karena kita menghitung rata-rata, berarti kita menggunakan rumus jumlah dibagi 10. Jadi, seluruh data yang dimasukkan dari data array 1 sampai 10 itu dibagi 10 gitu ya. Nah, kemudian di sini sistem outprintln-nya adalah rata-rata data. Kemudian kita di sini pemanggilan variabelnya. Pemanggilan variabelnya adalah plus rata gitu ya. Jadi, rata ini adalah variabel dari sini gitu ya. Nah, coba kita running. Nah, nih misalnya masukkan data ke 1 ya. Nah, jadi ketika kita memasukkan data ke 1, itu kita, seperti yang aku bilang tadi ya, kita memasukkan input datanya itu saat running program, bukan manual bikin di codingan. Kadang ada ketika kita buat soal nih ya, Aslet buat soal, kadang ada praktikan-praktikan itu tuh malah manual gitu, input datanya malah di dalam codingan. Nah, itu tidak. Karena yang diminta adalah saat running program seperti ini gitu. Jadi input datanya random, bebas ketika running program gitu ya. Misalnya di sini data ini. Nah, tadi penggunaan yang ini ya, penggunaan data yang I tambah 1 tadi bisa dilihat ya. Aduh, mana tadi? Nah, ini masukkan data ke 1. Nah, otomatis kan ya langsung data kedua gitu. Karena itu karena ini I tambah 1 gitu ya. Sehingga di sini langsung otomatis masukkan data kedua, masukkan data ketiga, data keempat, sampai seterusnya gitu ya. Nah, sampai data ke 10.
Nah, kemudian ketika kita klik enter, ini akan otomatis ya. Jumlah dari data. Jadi maksudnya jumlah dari data ini adalah jumlah dari angka pertama sampai angka ke-10 itu jumlahnya adalah 102. Gitu ya. Nah, sehingga rata-rata data yang didapatkan adalah segini, gitu ya. Nah, jadi ketika kalian klik enter, setelah memasukkan ke-10 data tersebut, itu akan otomatis akan muncul jumlah data dan rata-rata datanya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini akan otomatis seperti ini, karena kita sudah men-settingnya di logika for tadi ya. Dan kita juga sudah, jangan lupa juga penggunaan pemanggilan objek, ya. Penggunaan pemanggilan objek, kemudian di sini pemanggilan objek, pemanggilan metode, kemudian di sini parameternya. Jadi jangan salah memasukkan parameter. Misalkan kalian di sini sudah pemanggilan metode hitung jumlah, tapi yang kalian masukkan di sini adalah misalnya in rata gitu. Ini nggak akan terbaca gitu ya, tidak akan valid gitu. Jadi hitung jumlah dengan memasukkan parameter data, karena data yang akan diambil adalah ke-10 data gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi memang di sini agak sedikit rumit ya kalau di penggunaan codingan Java NetBeans, karena selalu yang akan digunakan itu adalah objek dan metode. Itu yang paling penting di OOP. Jadi ketika tidak ada metode, ya, tidak ada metode, itu namanya bukan OOP. Jadi ketika codingan kalian itu tidak ada metode, langsung aja gitu ya proses ininya aja, itu namanya bukan OOP gitu ya. Karena OOP itu sendiri identik dengan yang namanya objek dan metode. Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalnya pusing gitu ya, nggak apa-apa, tanya aja ke aslabnya, misalnya kayak nanti dari keempat tugas tersebut, kalian bingung nih, kayak, Kang teh, aku tuh udah ngerjain yang ini, tapi masih tidak valid gitu ya, misalnya. Nah, nanti itu akan dibantu sama aslabnya, itu kurangnya di mana, itu akan diberitahu. Bahkan kalau misalnya kalian minta asistensi pun, dengan senang hati gitu ya, kita bakalan ngadain asistensi gitu, dengan aslabnya masing-masing. Atau misalnya kalau aslabnya masing-masing itu tidak bisa ke aslab yang lain gitu ya. Kayak misalnya aku tidak bisa, kalian bisa tanya ke Kang Agi atau Kang Galih gitu, bisa minta asistensi. Karena kalau memang awal-awal dalam pembelajaran OOP ini memang sedikit rumit gitu ya kalau awal-awal untuk pemula, karena belum terbiasa dengan yang namanya metode dan objek gitu. Gitu teman-teman. Jadi ada yang ingin ditanya atau cukup? Boleh? Siapa ini teh? Namanya? Oh ya. Oh, bingung di situ. Jadi misalnya gini. Di sini kan ada metode baru ya. Metode baru kita menggunakan public static void main string. Ini tuh udah otomatis gitu ya. Udah otomatis sebenarnya ada di Java NetBeans. Nah, penggunaan metode itu, misalnya penggunaan metode ini nih yang hitung jumlah, pemanggilan ini berfungsi untuk saat kita ingin menampilkan variabel jumlah. Nah, misalnya di sini aku bikin total ada 3 variabel ya. Ada data, jumlah, dan rata. Nah, kemudian kita ingin memanggil variabel jumlah pada running program nanti gitu. Nah, jumlah ini tidak mungkin semata-mata karena kenapa di sini ada variabel jumlah? Ketika kita langsung pemanggilan jumlah gitu ya, nanti yang akan muncul apa gitu? Kalau misalnya kita cuma memasukkan variabel jumlah ini pada sistem output pasti kosong. Kenapa kosong? Karena penggunaan variabel jumlah di sini tidak ada apa-apa kan, belum ada apa-apa gitu.
Nah, sehingga pemanggilan tersebut, nih hitung jumlah, ini pemanggilan metode tersebut kita masukkan ke variabel jumlah. Jadi, penggunaan metode ini pasti akan selalu kita masukkan ke dalam suatu variabel untuk memunculkan data-data yang ingin kita masukkan. Gitu ya. Misalnya di sini kan tadi data yang ingin dimasukkan adalah 10. Nah, makanya parameter yang kita masukkan adalah data. Seperti tadi yang masukkan data ke 1 gitu ya, data ke 1, ke 2 sampai ke 10. Nah, itu tuh penggunaan dari apa? Itu penggunaan dari metode yang kita panggil ya dengan parameter data. Parameter data ini kenapa kita harus masukkan parameter? Karena di sini kita ingin memasukkan lebih spesifikasinya gitu. Spesifikasinya itu adalah kita ingin memasukkan 10 data. Maka di sini kita memasukkan parameternya data gitu. Nah, kenapa kita harus pemanggilan metode hitung jumlah? Karena pada proses metode hitung jumlah ini kita di sini ada tadi ya, nih di sini integer jum sama dengan 0, kemudian ada fungsi for. Nah, di mana di sini memperjelas gitu, memperjelas proses dari array yang kita maksud gitu. Jadi, kenapa harus pemanggilan metode? Karena pemanggilan metode itu adalah penting dalam sebuah pemrograman berorientasi objek. Jadi, hitung jumlah ini akan membaca codingan dari tipe integer variabel jum ini hingga ke return jum. Dengan yang dimasukkan adalah variabel data. Jadi ketika misalnya variabel parameternya datanya adalah 10 gitu ya, 10. Nah, 10 ini tuh apa gitu. Nah, 10 ini tuh adalah dari ini gitu, dari indeks ke X, berarti indeks ke X itu adalah dari indeks 0 hingga indeks ke 9 gitu. Jadi pemanggilan metode ini berfungsi untuk memperjelas parameter yang ada. Atau bisa dibalik, parameter ini ada untuk memperjelas dari proses metode yang ada gitu ya. Jadi ketika misalnya kita di sini kayak contoh ya pada soal tadi kita lihat misalnya salah. Nah, misalnya di sini yang nomor 4 ya. Di sini kita diminta untuk menghitung berat badan ideal dengan rumus berikut. Nah, kita di sini bisa membuat metode hitung berat, misalnya begitu ya, hitung berat. Nah, misalnya kita menggunakan proses for juga nih. Nah, ketika kita menggunakan logika for di dalam metode hitung berat ini, maka di metode selanjutnya, nih, di metode public static void string ini, kita akan pemanggilan lagi, gitu ya. Dimana nanti di sini, di metode yang baru ini ya, di metode public static void ini kita membuat variabel baru dengan memasukkan rumus yang ada. Nih, rumus yang ada tadi itu apa sih? Yang ini kan? Nih. Nah, pemanggilan rumus tersebut akan ada di metode ini misalnya ya. Nah, pemanggilan ketika kita memasukkan rumus ya, nih seperti ini kan. Kita memasukkan rumusnya itu di metode yang ini. Nah, jadi pada pemanggilan metode yang sebelumnya kayak hitung berat itu kalian gunanya metode awal ini nih, ini untuk menspesifikasikan lebih detail gitu, menjelaskan atau pemanggilan ketika kita membuat variabel baru di metode yang baru gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat variabel baru jumlah, kita pemanggilan metode untuk memanggil proses penggunaan logika yang ada di metode hitung jumlah ini dengan parameter data. Data ini ada di mana? Ada di metode selanjutnya kan, gitu. Tadi Razan yang nanya ya, gimana Razan? Terjawab? Iya, Pak. Iya, fungsi prosedur gitu ya. Iya, sebenarnya mirip seperti itu.
kalau misalnya ditanya mirip atau tidaknya, iya mirip dengan fungsi prosedur yang ada di Delphi. Cuman kalau di sini itu lebih mengutamakan metode gitu ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah codingan seperti tadi yang aku bilang, ketika kalian membuat sebuah codingan tanpa adanya metode, itu bukan OOP. Karena di dalam sebuah metode itu pasti selalu ada objek. Seperti ini nih. Di dalam metode public static void ini ada objek scan. Objek variable scan. Nah, penggunaan ini adalah dalam pemanggilan ini ya. Nih yang data ini akan terbaca ketika kita pemanggilan objek scan gitu. Nah, ketika setelah menggunakan pemanggilan objek dalam logika for ini, maka kita akan pemanggilan metode gitu. Perbedaannya di situ sih Razan ya. Kalau prosedur fungsi hanya pemanggilan fungsi aja. Kalau di sini metode dan objek itu saling berhubungan gitu. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Oh, Razan tadi terjawab, Razan? Oke. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Mungkin udah cukup kali ya. Udah cukup jelas kali ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya dari tugasnya, itu nanti bisa PC Aslabnya untuk minta asistensi. Atau misalnya sekedar nanya di chat aja juga boleh. Asistensi yang dimaksud ini kita bisa langsung Google Meet kayak gini gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal share screen, kemudian nanti kita Aslab bisa ngeliat codingan kalian, dan kalau misalnya kalian masih ada yang bingung gitu, kita bisa gitu langsung interaksi gitu ya di Google Meet. Nah mungkin segitu sih ya untuk pertemuan sekarang. Jadi kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti gitu, nanti bisa ditanya ke Aslabnya masing-masing. Jadi untuk tugasnya ini dikasih waktu hingga 4 hari ya. Nah pengumpulan tugasnya itu nanti di e-learning ya. Nanti kita bakalan bikin assignment-nya. Tugasnya kita kasih waktu 4 hari ya. Berarti sampai hari Rabu jam 11 malam. Jadi gini ya, sebelumnya ketika kalian diberikan tugas, jadi waktu sebelum-sebelumnya nih kayak Pemdas itu masih banyak praktikan yang membuat laporan flowchart itu hanya flowchart aja. SS-an codingan hanya SS-an coding aja. Yang diminta itu bukan hanya SS-an codingnya aja atau hanya flowchart-nya aja, tapi berikut dengan penjelasannya. Ketika kalian membuat suatu program atau suatu flowchart gitu dari program yang sudah kalian buat, itu kalian jelasin gitu ya. Jadi bukan hanya flowchart-nya aja atau SS-an codingnya aja, tapi penjelasannya juga itu perlu, karena itu penting gitu ya. Pemahaman kalian juga itu dinilai dari penjelasan yang kalian buat dalam sebuah laporan gitu ya teman-teman. Jadi ketika setiap diberikan tugas itu bukan hanya coding, bukan hanya flowchart, tapi kalian menjelaskan secara detailnya gitu ya. Kenapa codingannya begini, kenapa menggunakan begini, kenapa pemanggilan objek begini gitu ya. Begitu juga dengan alur flowchart-nya. Kenapa flowchart-nya bentuknya begitu gitu. Dan jangan pernah lupa simbol dari start end itu bukan oval, tapi terminal gitu ya. Terminal. Jadi jangan lupa gitu ya, bukan oval tapi terminal. Karena penggunaan start end ini simbolnya masih suka banyak yang salah. Jadi jangan lupa ya untuk tugasnya itu buat laporan sejelas mungkin gitu ya, sejelas mungkin. Jadi penjelasan flowchart, penjelasan codingan,
dan sebagainya itu benar-benar dijelasin secara detail gitu ya, supaya kita juga menilainya, oh kalian itu tuh udah paham gitu sampai sini gitu ya. Nah, jadi untuk tugasnya nanti akan dijelaskan, tadi udah ada ya di modul di halaman paling akhir. Nanti untuk lebih detailnya gitu ya, apa aja isi di dalam laporan nanti akan dibikin di e-learning, jadi pantau aja e-learningnya ya. Jadi itu nanti yang akan kalian buat gitu di dalam laporan. Nah, nanti mulai minggu depan, oh ya, ini jadi gimana untuk jadwal penggantinya? Kira-kira kalian bisanya kapan? Maksudnya free-nya ya? Jadi karena ada yang bentrok ya, beberapa orang di hari Sabtu jam 10 kita kalau misalnya ganti di hari Selasa sore gimana? Atau Selasa siang? Pada bisa nggak? Atau bentrok dengan jadwal? Kan di sini bukan angkatan 2020 aja ya, ada Kang Naufal dan ada Ona nih. Nah, jadi coba jadwalnya kalau Selasa siang itu jam 1 bisa nggak? Nggak bisa teh kebetulan karena ada PCD. Oh, PCD ya. Selasa itu berarti free-nya jam berapa? Kalau Selasa. Oh, ini tuh pada beda kelas atau gimana? Enggak teh. Jadi PCD teh beresnya jam, aduh bisa boleh. Oh, berarti bisa ya Selasa jam 1. Ini untuk Kang Naufal dan Ona gimana? Bisa Selasa jam 1? Ini kan angkatan 2020-nya pada bisa. Kalau Ona dan Kang Naufal sendiri bisa nggak? Selasa jam 1 siang. Oke, kalau Kang Naufal gimana? Kalau Selasa Iya, kenapa? Oh, Sabtu jam 3. Oh, gitu. Oh ya, oke. Oh ya, ini tadi yang bentrok kan tadi Torik gitu ya, Torik. Coba kalau yang bentrok itu Sabtu jam 1 bisa nggak? bisa. Kalau saya bisa. Oke, Kang Naufal tadi bisa ya? Ya, bisa. Oke. Kalau Ona bisa Sabtu jam 1. Oke, berarti gini, absen tetap di jam 10 ya. Absen itu tetap di hari Sabtu jam 10 pagi. Tapi kelasnya itu kita mulai hari Sabtu jam 1 siang gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa setiap hari Sabtu jam 10 itu absen di e-learning. Kemudian nanti jam 1 siangnya baru kita kelas gitu ya teman-teman. Jadi jangan ada yang lupa untuk absen. Terus tugasnya dikerjain. Nanti untuk detail apa aja yang harus ada di dalam laporan itu nanti disubmit di e-learning ya. Nanti bisa lihat di e-learning. Jadi untuk sekarang mungkin segitu aja ya untuk minggu pertama. Boleh dari teman-teman untuk on cam dulu.
Yuk yang belum on cam yuk. Biar di SS. Ya udah dihitung aja ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh off cam. Makasih buat waktunya ya untuk di minggu pertama yang udah hadir. Makasih. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Nanti untuk isi yang ada di dalam laporannya itu nanti dilihat aja di e-learning ya. Nanti di submit di e-learning. Soalnya tadi ada di bagian halaman paling akhir modul. Jangan lupa dikerjain. Deadline-nya itu hari Rabu ya, jam 11 malam. Oke, jadi